Jo, apa saja proses keperawatan Tejo? Tejo? Iya, Bu. Ya, proses keperawatan juga apa saja? Proses perawatan. David ada ya, tadi ada David ya? Udah deh, Tejo yuk, silahkan dijawab. Proses keperawatan. Proses keperawatan itu ada 5 ya. Kemarin melakukan pengkajian, terus selanjutnya adalah diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, sekarang Bu Tri mau menerangkan sedikit terkait dengan, jadi kalian ada tugas membuat diagnosa perawatan, dan Bu Tri di situ memberikan feedback. Terus kemarin saya lihat di kantong tugasnya kok kosong, nggak ada. Saya tanya jurnal, kantong tugasnya ada di pertemuan 12. Nah, kalian itu di pertemuan 12, saya nggak tahu, ada 2, tadi apa 3 ya? 3 mahasiswa yang saya buka tugasnya itu malah tugas membuat makalah. Halo, bukan itu. Kita ini mata kuliah apa? Metodologi keperawatan. Jadi mata kuliah yang membahas tentang bagaimana cara kita perawat untuk membuat diagnosa keperawatan. Gitu ya, hari ini. Jadi bukan membuat makalah apa sih asuhan keperawatan pada bayi lahir, definisinya, penanganannya, bla bla blanya, perawatannya itu bukan, tapi tentang ada kasus dilihat di RPP, ada bayi baru lahir, ada kalian susun pengajian mungkin enggak, tapi misalnya apa, intervensi, implementasi, dan evaluasi, harusnya seperti itu. Coba punya Mbak Titik tugasnya benar nggak? Saya belum cek punya Mbak Titik. Iya, Bu. Tugasmu benar nggak? Coba saya cek ya. Yang tugasnya pertemuan 12. Oke, saya cek ya. Dari Alpet. Kalau Titik asuhan perawatan pada lansia ya. Ntar kita cek. Hipertensi, Bu. Coba kita Putri cek dulu benar. Jadi bukan teori kayak gini Mbak Titik dan teman-teman. Ya, ada Bu, tapi harusnya itu dari laporan pendahuluan. Mana? Yang di bawahnya ada, Bu. Itu ini dari laporan pendahuluan, Bu. Dari laporan pendahuluan. Terus kasusnya ambil dari mana? Gimana, Bu? Kasusnya ambil dari mana? Dari internet, Bu. Itu pakai asap. Ya, kalau asli hipertensinya itu katanya pernah ambil dari yang pernah PKL untuk SMK. Itu udah nanya Bu Ana. Kita kasus aja ke Bu Ana. Coba saya cek dulu ya. Ada 2 diagnosa ya, Titik ya. Nah, cuma sayang kasusnya diambilnya dari internet ya, harusnya dari dari dosen ya. Nah, kita cek.
harusnya kalau masukan Putri sih LP nggak usah, karena fokus kita nggak di situ. Fokus kita itu adalah kasus, terus merumuskan diagnosa, implementasinya apa, dan evaluasi ya. Saya cek yang. Tapi saya lihat yang punya apa ini pertama nggak ada tinjauan kasus. Berarti yang tinjauan kasus mungkin hanya beberapa mahasiswa ya Mbak Titik ya, yang mudeng aja ya. Kayaknya ya kurang paham juga. Ya. Oke. Sekarang biar kita bermanfaat ya, pertemuan kita bermanfaat. Ini Putri mencoba menerangkan kembali bagaimana merumuskan diagnosa keperawatan ya. Oke, sekarang Putri presentasikan kasusnya dulu sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di-cut ya. Maksudnya Putri kita nanya ya gitu, biar nanti langsung mudeng. Oke, sudah kelihatan kasus dari Putri, kasus TBC 1? Kelihatan nggak? Mbak Titik, kasus dari Putri kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, kasus TBC 1 ya? Oke, sip. Ya, di sini ada pasien laki-laki usia 57 tahun mengeluh sesak. Nah, jadi kalian pertama langkah yang dilakukan adalah melis dulu data-data yang tidak normal. Nah, data yang tidak normal misalnya saya kuningin, ya. Dia sesak nafas ya. Terus habis itu pasien juga mengeluh batuk berdahak. Sesak nafas sama batuk itu sama-sama di pernapasan. Berarti saya kasih tanda juga warna. Terus batuk sudah 1 minggu, sudah diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, ini masih ngomongin batuk, berarti kuning juga, ya. Terus di keluarga klien tidak ada yang menderita yang sakit yang sama dengan klien. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80, nadinya 80, pernafasan 32, dan suhu 41. Nah, ini kalian harus tahu nih yang normal. Oh, tekanan darah normalnya itu 120/80. Nadi normalnya berapa titik? Ingat nggak? Apa nggak tahu? 90. Nadi itu 60-100, ya. Terus pernapasan normalnya 16-20 kali 15 menit. Nah, kok ini napasnya nggak normal kan? Tadi normalnya 16-24. Nah, berarti ini napas ini kan hubungannya dengan ini kata sesak napas ya. Jadi saya warna kuning juga. Kuning itu berarti sama ibaratnya. Berarti satu grup nanti ininya akan jadi data yang satu grup. Terus suhu 40, normalnya suhu 36-37. Nah, ini 41, berarti nggak normal kan? Dia nggak ada hubungannya dengan napas. Ya kan, nggak ada hubungannya dengan saluran pernafasan. Jadi, saya kasih tanda yang berbeda. Merah. Terus, konjungtiva anemis. Konjungtiva itu yang di bawah mata ya, yang harusnya warna pink, dia warna putih. Berarti konjungtivanya anemis. Ini nggak ada hubungannya dengan napas, nggak hubungannya juga dengan suhu, sehingga saya kasih warna yang berbeda, warna hijau. Kayak gitu loh caranya mengelompokkan data. Terus lagi ini bisa napas, kan omongannya napas ya, berarti sama dengan yang kuning. Saya kasih warna. Terus vokal fremitus melemah di sisi kanan. Putri, apa kue vokal fremitus? Ya, jadi emang untuk belajar diagnosa keperawatan memang kalian harus rajin untuk men-searching sendiri arti kata-kata ini. Arti kata-kata ini akan diajarkan di mata kuliah KMB 2 misalnya. Ataupun berjalan dengan si metokop dengan akhirnya mungkin metokop sudah belajar diagnosa, KMB belum belajar tentang vokal fremitus. Jadi langsung searching dulu
Apa sih vokal frenitus? Jadi vokal frenitus itu adalah suara getaran di dada yang kita raba dengan tangan. Ya, misalnya saya naruh tangan saya di dadanya Tejo. Terus Tejo bilang 88. Nanti tangan saya ada kerasa getaran. Nah, normalnya harusnya lebih kerasa yang di sisi kanan. Ya, kok aneh malah ya. Dan ini kaitannya dengan dada. Dada kan penapas. Jadi saya kasih warna kuning. Terus selanjutnya saya mengeluh tidak nafsu makan. Ya. Nafsu makan ini ada hubungan dengan yang konjungtiva anemis. Kalau orang kurang gizi, ya lihat aja kekurangan zat. Terus semua makanan terasa pahit ada hubungannya dengan makanan, saya hijaukan. Kalau kalian mengalami penurunan berat badan, nah ini berarti hijau. Terus leukosit ini kan menunjukkan normalnya sampai 10.000, kok ini 14.000 meningkat, cirinya ada infeksi. Ya, jadi cirinya infeksi dengan saya kasih tanda yang merah. Angka hemoglobin itu ada hubungannya dengan nutrisi. Jadi saya kasih warna hijau, gitu ya. Terus kalian mendapatkan terapi ini bukan data normal atau enggak, ini adalah informasi. Jadi jangan dimasukkan ke tabel diagnosa perawatan. Sampai sini dulu mudah. Jadi langkah pertama ketika ada kasus, cari data yang tidak normal, selanjutnya dikelompokkan, gitu ya. Terus kan yang kuning dulu, saya mengelompok ya, karena ini yang ngomonginnya napas. Napas ini kan hal yang penting ya. Jadi saya ngomongin yang kuning. Lah, saya masukkan ini pilah, saya jadi data subjektif dan menjadi data objektif. Data subjektif kalau pasiennya ngomong, data objektifnya kalau kita yang memeriksa, gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah tabel seperti ini. Oke, saya mengatakan batuk sejak 3 bulan yang lalu, warnanya kehijauan. DO-nya yang tadi dari RR, suara napas yang tinggi sama vokal frenitus yang lemah. Nah, dari data ini, kira-kira saya masuk ke domain apa? Untuk belajar nada kan masuknya ke domain ya. Domainnya ada berapa? Domain nada ada 13, ya kan? Mulai apa? Persepsi, pemeliharaan kesehatan, domain nutrisi, eliminasi, begitu ya, sampai pertumbuhan-perkembangan, keamanan, kenyamanan, adalah 13. Nah, kira-kira dari data napas ini masuk ke domain mana? Nah, ini akan masuk ke domain keamanan, karena logikanya saluran nafas itu harusnya kosong, isi udara, kok ini isi sekret. Nah, ini nanti cari domain keamanan, nanti di situ akan ada diagnosa keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan napasnya. Jadi jalan nanti di situ akan ada ini adalah infeksi. Cuma kalau etiologinya masih kosong juga nggak apa-apa, karena ini hanya baru kasus dari dosen. Yang tahu penyebab itu ya kalau di aslinya di lapangan ya pasien, bisa juga tenaga kesehatan yang lain. Saya udah pernah misalnya ketika saya nangis terus tiba-tiba Titik bilang, Ibu Tri nangis tuh bertengkar dengan suami. Belum tentu, mungkin saya nangisnya bukan karena itu, kayak gitu loh. Jadi yang namanya etiologi itu ketika hanya kasus dari dosen belum dijawab juga nggak apa-apa, karena yang tahu penyebabnya ya dosen sendiri. Ini harus diintegrasikan informasinya dengan klien, dengan keluarga pasien, maupun dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Terus nanti dari ini barulah kita buat intervensi. Ini kebetulan format yang NOC sama NSG. Lah bisa juga di sini SLKI, sini SIKI, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau gitu ya, ngarah gampangannya poin kalau jalan nafasnya nggak bersih, berarti tadi bersihan jalan napas, ya otomatis harus ada ciri batuk berdahak, harus ada ciri suara napas yang tidak normal. Napasnya kan tadi ronki. Terus ngomonginnya tentang makan, ya udah pastilah diangkatlah diagnosa ketidaksimpanan nutrisi, gitu ya. Terus berarti kan yang hijau udah, tinggal yang merah apa? Udah, ini kan ngomongin suhu, berarti angkatlah diagnosa hipertensi.
teknik. Begitu ya? Ya. Oke. Terus mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Ada? Ada nggak? Belum, Bu. Belum. Kalau di RPP-nya Bu Ana kemarin ada kasusnya nggak? Kayaknya ada, Bu. Ada lah, yaitu harusnya kalian membuat diagnosa ya dari kasus yang ada di situ, bukan dari internet, seperti itu. Gitu ya. Jadi silakan kalian sudah membayar mahal, kalau nggak mudeng tanyakan ke dosen, ya bisa japri, ya nggak harus tipenya yang WA, tapi mahasiswa yang lain juga bisa. Nomor kita, nomor dosen itu ada di RPP, ada di tampilan Skalsa. Seperti itu ya Mbak dan Mas, karena eman-eman kalau kalian nggak mudeng, ya. Terus setelahnya sambil saya sharing terkait dengan nilai ya, coba saya. Oke, sudah kelihatan? Oke, ini untuk yang manajemen, Putri bagi mereka sebentar perlu diperhatikan ya. Ini Putri ingatkan dari sekarang bahwa kehadiran itu juga ada hitung gitu loh ya. Mudah ya. Jadi jangan kehadiran nggak diklik. Ya, kan pegawaian sing ibaratnya sinyal toh dikasih waktu 1 minggu ya. Ini David Santoso nih. Ya, anaknya Putri nih. Dan kosong, tugas kosong, nanti nilai D, SP, bayar mending, ya, ngelasi wong tuane. Mudeng ya? Mudeng, Bu. Ini yang mudeng berarti dia nggak hadir. Mata kuliah manajemen keperawatan. Ini baru sedikit ya, yang sama belum, karena emang kalian dikasih waktu sampai Sabtu besok untuk kuis maupun ada tugasnya juga. Iya. Mutu. Ya, Mbak Sitika, tolong diperhatikan. Jujur saya kemarin pada saat membuka manajemen, kok forumnya kosong ya. Forum perhitungannya sangat nggak mudeng. Jadi saya Bu, saya nggak mudeng. Oke, ayo kita ketemu meeting Google Meeting ataupun Zoom kayak hari ini, nggak mendadak kayak gitu ya. Nah, ini nanti kemarin udah langsung ada yang japri saya ya Mbak Titik, saya mengapresiasi Mbak Titik sudah mulai mengerjakan, awalnya dibetulkan. Nah, nanti silakan Mbak Titik mengerjakan, terus di WA-kan ke saya, terus saya nanti lihat benar apa enggaknya. Kalau udah benar, silakan di-share ke teman-teman ya Titik ya. Di grup kelasmu ada toh? Di-share biar pinternya bareng-bareng. Nah, Titik kan mengerjakan yang ganjil nih, misalnya yang ganjil. Yang genap ya siapa yang merasa udah bisa, nanti bisa japri ke saya. Ya. Otomatis yang japri ke saya tadi nilainya dapat nilai lebih, ya ibaratnya karena dia yang berinisiatif, seperti itu. Iya, Bu. Mudeng ya? Mudah. Pesan Putri ada tugas, tuh Putri menyampaikan di form, ibaratnya kalian copy paste, Putri nggak tahu loh. Jadi ditampilkan aja, karena pasti ada nih nilainya. Lah ini yang kosong-kosong, Ardian sih, nilai tugas yang ditimbang terima. David, terus siapa lagi nih? Ilham, Luffy perempuan ya. Terus siapa lagi nih? Solenia, ya. Diperhatikan semester besok nggak boleh seperti ini, ya. Jadi jangan dikira dosen nggak ngecek, pasti akan ngecek, ya. Terus nah, foto dulu kalian buat bukti.
Terus selanjutnya terkait dengan nilai kuis. Terus misal nilai kuis ya. Ya, nilai kuis juga saya akan perhatikan ya. Misalnya mengerjakannya 5 menit ya, nilainya 80 itu juga saya cek ya. Kalau ini sih hari-hari pertama. Tadi ada nilai yang dia mengerjakan di hari terakhir cuma berapa menit nilainya begini. Nah, kalau gini, kemarin memang saya setting untuk kuis kali, tapi 2 kali bagi yang terkendala sinyal. Jadi kalau sinyalnya aman, waktunya dia mengerjakannya lain, ya otomatis saya nggak akan, nilainya saya ambil salah satu ya, nilai yang terendah sambil saya melihat jamnya. Kalian mulai mengerjakan jam berapa? Seperti itu. Mudah ya. Jadi di kuis memang ada kali, tapi itu bagi yang terkendala sinyal. Jadi kalau sinyalnya aman dari awal 15 menit terus mengerjakan itu ya tetap saya ambil yang kuis pertama ya. Jadi untuk besok-besok ya sekali saja kembali terkandung dari sinyal ya. Misalnya dia baru buka 4 detik nih, 5 detik nih. Nah, kemungkinan besar ini karena sinyal tiba-tiba terlock sendiri. Berarti kalau ini tiba dia bisa kuisnya, mudah ya. Nanti dia mereka itu. Iya. Ya, ya tadi dulu. Saya mau share lagi, waktu Pak. Simpan dulu pertanyaannya, nanti ada di situ. Nah. Bu, mohon maaf Bu. Mau bertanya Bu. Iya, makanya sekarang. Gimana? Soal kuis ya Bu. Soal kuis itu kan dikasih 2 kali, bukan berarti untuk memperbaiki nilai yang jelek itu Bu. Apa? Kuis kan dikasih kesempatan 2 kali, mau kan 3 kali gitu Bu. Berarti kan gini, stop dulu. Saya nggak pernah kontrak dengan kalian memberitahukan ke si pen bahwa kuis 2 kali loh ya, silakan dikerjakan 2 kali juga. Tapi saya memang setting sendiri 2 kali karena saya nggak mau repot pada saat saya sudah setting 1 kali di WA, Putri sinyal jelek. Kayak gitu loh. Padahal itu saya udah setting 2 kali. Jadi ketika dia WA ke saya, udah langsung dikerjakan aja kembali, wong sudah tak setting. Tapi nggak, di awal saya nggak bilang bahwa kalian 2 kali ya, enggak, karena itu hanya bermasalah saja. Mudah ya? Iya Bu, gitu Bu. Soalnya kebanyakan dari teman-teman juga begitu Bu. Dikiranya untuk 1 kerjaan misalnya nilainya jelek, dan untuk 1 kali kesempatan lagi untuk memperbaiki nilai gitu. Enggak. Memang mungkin ada dosen yang seperti itu. Itu kan haknya dosen ya. Kalau saya enggak, karena soal-soal yang di kuis juga nantinya sebagian besar akan keluar di UTS. Mudah nggak? Iya Bu. Ya. Terus dulu. Bu, maaf mau tanya Bu. Ya. Tanya chat. Terus bentar dulu ya, pertanyaannya pending dulu. Terus misalnya ini kuis apa nih, mata kuliah apa nih? Manajemen keperawatan. Terus ada mahasiswa yang mengerjakan di akhir ya, tanggal terakhir, tanggal 20 ya, 3 menit doang loh, 70. Juga akan saya curigai ya, 5 menit nilainya 70 ya.
ibaratnya kalau 2 menit kan cepet banget. Memang sih nggak boleh berprasangka buruk ya. Cuma udah di hari terakhir, waktunya cuma sedikit, nilainya besar kayak gitu. Jadi akhirnya mikirnya aneh-aneh. Nah, ini nanti akan tetap jadi pertimbangan untuk saya mereka nilai. Itu ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada yang 10 menit, lagi 60. Tapi saya sambil cek misalnya Ardian sama Bagas sama siapa tadi? Saya cek juga dengan nilai yang paling ini nilai manajemen. Nanti saya bandingkan juga dengan metode kayak gitu karena untuk mengurangi tadi akses gitu ya. Ya. Sementara tadi yang mau bertanya monggo silakan. Itu ini Ada yang mau bertanya? ya katanya nggak bisa masuk Bu. Bisa join itu gimana Bu? Nggak bisa masuk. Iya. Kalau nggak bisa masuk ini Putri harus keluar dari rapat masuk lagi. Udah lah nggak apa-apa, wong sudah terlanjur kok. Pertanyaan yang lain yang tentang manajemen ataupun tentang ini ada nggak? Kalau nggak ada, Putri membahas soal sedikit ya tentang metode ya. Kan ada pertanyaan langsung di ini kan, Putri langsung di cut ya. Bentar. Ya, soalnya kelihatan? Kelihatan nggak soalnya? Belum, Bu. Belum keluar. Belum. Kalau ada yang sudah bilang ya? Ya Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Sip, sambil nunggu yang lain bentar. Kita bahas satu persatu ya. Iya Bu. Ya, Iya, Bu. di sini kan rencana asuhan perawatan ada. Silakan, ada yang mau menjawab. Rencana asuhan perawatan adalah Abu. apa jawabannya? A. Siapa yang jawab yuk? Nanti nilai tambahan atas nama siapa? Oke, ya wis. Nanti sebelum jawab kasih nama dulu ya biar ada nilai tambahnya ya. Oke, rencana asuhan perawatan adalah sebuah pedoman tulis untuk implementasi dan evaluasi ya. Jadi seperti yang tadi Putri bilang bahwa pengkajian itu, proses perawatan itu ada pengkajian, diagnosa perawatan, intervensi atau rencana ini sebelum implementasi maupun evaluasi. Soal nomor silakan jawab, sebutkan nama. Titik. Dari Apa namanya?
Siapa mau jawab? Bu. Titik. Titik apa jawabannya, Titik? Cek. Apa? Cek. Sip. Ya. Titik. Kan kepala tempat tidur. Jadi kalau intervensi kan ibaratnya baru rencana, jadi tinggikan. Beda kalimat implementasi yang dia sudah makanya ini A, B, D, E ini adalah kalimat implementasi. Soal selanjutnya silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Titik. Titik lagi, yang lain lah. Yang lain. Menggunakan next semua. Jadi intinya isinya apa sih? Pertanyaannya itu. Jawaban yang betul adalah, udah deh apa Mbak Titik jawabannya Mbak Titik? B. B. Ya, sip. Di nick itu akan ada label di terus selanjutnya adalah serangkaian aktivitas atau tindakan. Habis itu yang paling belakang sendiri bawahnya ini adalah daftar singkat bacaan latar belakang. Oke. Soal selanjutnya silakan. Apa jawabannya? Apanya? Atau siapa yang mau jawab? Jawabannya adalah betul semua itu benar ini karena menggunakan kata yang terukur, penyelesaian fokus pada penyelesaian, terus ada ya sama tujuan tidak berganda. Pasti sudah diterangkan membuat kalimat ya, measurable, achievable, reasonable, ya kan? Terus time ada target waktu. Terus selanjutnya siapa yang mau jawab? Apa? Intervensi keperawatan merupakan Membandingkan data. apa? Kita nama dulu. C, Bu. C, Bu. Siapa itu tadi yang jawab? Namanya siapa?
siapa? Saya, Bu. Hmm? Saya, Bu. Namanya siapa? Siapa namanya? Ya udahlah. Betul ya, C jawabannya. Kegiatan yang mempromosikan pencapaian hasil pasien yang diinginkan. Apa itu adalah indikator. Terus lanjut yuk, siapa yang menjawab? Ini gampang. Sebutkan nama. Yang B, Bu. B. Siapa namanya? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Benar nggak itu? Jawabannya Titik. Mbak Titik benar nggak jawabannya B? Yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan berarti adalah menawarkan suplemen vitamin. Nggak boleh ini perawat. Ya, perawat nggak boleh ada pasien sakit jadi minum vitamin C gitu atau produk apa sih produk-produk yang memang sudah ada nama itu nggak boleh ya. Terus lanjut yuk. Nih yang masuk ke dalam format NIC kecuali silakan. Sekarang namanya siapa? Iya, yang laki-laki tadi namanya siapa? Bagas Arya. Oke, Bagas. Betul ya, yang betul adalah E. Domain itu nggak unik. Domain itu adanya di nada, ya. Terus lanjut silakan. Yang termasuk adalah komunitas ya. Terus ini aplikasi. Langkah pertama dalam menetapkan NIC adalah langkah pertama apa? Silakan. Indeks. Bu. Apa? Apa jawabannya? Ya? Jawabannya adalah D kan, kalau membanding pokoknya atau itu yang link dengan nanda ya. Soal terakhir yuk. Apa jawabannya? A. Yang A, Bu. Jawabannya A. Dapat digunakan di semua area praktek keperawatan. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Siapa namanya?
Siapa? Nadifa. Nadifa. Oke, sip. Ya, oke, sampai sini dulu mungkin. Mau ada yang ditanyakan, Pak? Bu, mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang job sheet itu kan ada yang materinya sendiri-sendiri itu. Lah, itu kan langkah-langkahnya atau gimana ya, Bu? Soalnya saya cari yang mana ini? Yang job manajemen keperawatan, Bu. Materinya apa, tentang apa? Yang tugas itu, Bu, job sheet, membuat job sheet. Pertemuan 14 atau 13. Dosennya Putri atau Bu Indri? Itu kan matkul manajemen pasien safety. Oh iya, Nah, berarti bukan saya ya. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Salah. Pengen Putri. Oh iya, Putri belum kenalan ya. Pernah kenalan kan sama kalian kayaknya? Dulu tuh Putri di D3 keperawatan ya, awal-awal kalian masuk. Terus habis itu pindah di S1 sehingga Putri left grup kalian ya. Terus ini diamanahkan ngajar manajemen keperawatan sama metodologi keperawatan. Itu ya. Yang anak bimbingan PR Putri mungkin yang lain juga kita kenalan hari ini. Putri sih juga baru hafal ya. Sama ya anak PA juga hafalnya bagus. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Sementara itu dulu, berarti PR-nya kalian yang keperawatan tadi titik ya, ataupun yang lain, mengirimkan jawaban tentang perhitungan tenaga, saya koreksi, silakan di-share ke teman-teman. Karena minggu depan sudah UAS, guys, sudah UAS. Ya, jadi sesi tanya jawab ya dikerjakan sebelum UAS. Dan harapannya, yaitu tadi ya, tidak ada SP. Cuma memang kita melihat keaktifannya kalian ya, ngeklik daftar hadir apa enggak, mengerjakan kuis atau enggak, isi forum atau tidak, kita mempertimbangkan itu. Begitu aja ya dari Putri ya. Iya, Semoga Bu. diberikan kesehatan selalu, amin. Amin. Sehat, terus pandemi COVID sampai akhir. Amin. Ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Ini Putri left dari rapat, kalian boleh kangen-kangenan ya. Mau kangen-kangenan ya. Putri left ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sri lah ini sepaneng Sri ya. Aku yang salah jawab kok ya Allah. Wah, bodoh banget sih. Ge. Makanya kok di sekolah sama yang gue lah. Dari siapa Ge? Siapa ya? Cek Matias lah. Aku jangan kesel makin mau pengen guyur ini kayak ke kafe. Kalau biasa banget Daripada lalu pokoknya mundur banget kan. Ya Allah. Emang negara bundar. salah Apa-apa Ya. Apa kok ya, Sa? Apa lah, kameranya nyong tak kata inilah. Isin. aja sih lah, kamera ada lah. Sikas. Ya wis lah, betul yuk. Kameranya lah. Apa lah? Gue kangen-kangen lah. Foto lah. Entak SSG.